Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT. Selamat malam semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh EBT Heroes yang telah hadir di acara ZE Talk Green Jobs Profesi Ramah Lingkungan di Indonesia. Nah, acara tersebut diselenggarakan oleh Zona EBT. Perkenalkan saya, Safira Ayu Mutia yang sebagai fasilitator di acara ZE Talk pada malam hari ini. Nah, karena sudah banyak yang join juga, saya mau mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, kepada seluruh peserta dipersilakan untuk mengubah nama menjadi nama underscore instansi, juga mengaktifkan kamera, serta menonaktifkan mikrofon selama ZE Talk berlangsung. Jadi teman-teman yang belum diubah, bisa diubah terlebih dahulu ya. Nah, sembari menunggu yang lain mengubah namanya, saya juga akan mengumumkan pengumuman berikutnya, yaitu untuk EBT Heroes, jangan lupa untuk follow akun sosial media Zona EBT yang ada di Instagram,
Facebook, Twitter, LinkedIn, juga YouTube supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar energi terbarukan. Jika EBT Heroes ingin mencari sumber bacaan informasi, bisa banget kunjungi www.zonaebt.com. Di situ kami menyediakan topik-topik artikel di bidang energi terbarukan yang tentunya keren dan menarik untuk dibaca. Baik, karena ada yang baru bergabung juga, sekali lagi selamat datang kami ucapkan kepada EBT Heroes di ZE Talk Green Jobs Profesi Ramah Lingkungan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Zona EBT. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya akan memberikan pengetahuan atau berbagi informasi nih tentang Zona EBT itu sendiri. Mungkin beberapa di antara EBT Heroes belum mengenal lebih jauh tentang Zona EBT, oleh karena itu izinkan saya untuk mengenalkan sedikit informasi tentang Zona EBT. ZonaEBT.com merupakan startup yang berdiri sejak tahun 2021, di mana kami menjadi informasi dan edukasi yang terfokus pada energi terbarukan. Visi kami adalah menjadi platform ekosistem yang bersinergi untuk menginformasikan dan menyebarluaskan transisi energi terbarukan. Bicara EBT, ingat zonaebt.com. Nah, di acara malam hari ini kita akan mengadakan talk show yang isinya pasti daging banget nih. Nah, nanti kita akan talk show bersama Kak Nike Dia Agustin, yaitu Program Officer for Project Case for Southeast Asia ESN. Selain sama Kak Nike, kita juga nanti bakal sama Kak Nadia Adnani, yaitu Enterprise Development Lead Interstellar. Nah, saya mau menyapa Kak Nike dan Kak Nadia dulu nih. Apakah sudah bergabung Kak Nike dan Kak Nadia? Halo, Nadia udah gabung ya? Gabung. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mbak Safira dan Mbak Nadia. Salam kenal. Selamat malam, salam kenal Mbak. Salam kenal juga teman-teman semua. Oke, selamat malam kakak-kakak. Gimana kabarnya Kak? Baik? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih loh kakak-kakak sudah meluangkan malam minggunya untuk acara di ZE Talk Zona EBT ini. Siap, sama-sama. Apa kabarnya Kak Safira? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke. Oke, karena Kak Nike dan Kak Nadia udah join juga nih. Boleh dong Kak Nike dulu nih. Kak Nike coba dong ceritain tentang program officer di ISR itu sendiri, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Zona EBT sudah memfasilitasi kami untuk acara ini. Mungkin saya sedikit cerita mengenai peran saya sebagai program officer di Project Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia. Sejujurnya saya baru join sekitar dari bulan Maret tahun 2023 ini. Di sini peran saya sebagai program officer itu banyak. Jadi program CASE sendiri ini merupakan program yang didanai oleh Kementerian Jerman, itu di bawah BMW, namanya BMWK atau Kementerian Federal Jerman untuk urusan ekonomi dan aksi iklim atau BMWK. Untuk Project CASE sendiri di Indonesia, sebenarnya Project CASE ini berada atau dilakukan di 4 negara di Southeast Asia. Yang pertama tuh di Indonesia, di Vietnam, kemudian di Thailand dan Filipina. Nah, setiap negara ini kami memiliki political partner dan juga melibatkan research institute atau lembaga think tank dan
dan koordinatornya itu dari GIZ, dari tiap negara. Di sini kalau untuk saya untuk peran saya sebagai program officer, tentunya saya membantu manajer dari program manajer saya di Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia. Yang kami lakukan itu memiliki 5 output. Yang pertama itu penelitian dan bukti, kemudian transparansi dan pemetaan, kemudian dialog dengan sektor-sektor non-energi, kemudian kita memberikan bantuan teknis di bidang di sektor energi, kemudian kita mempromosikan apa yang telah kita lakukan di dalam diskusi publik sendiri. Sejauh ini di Indonesia, di antara 4 negara, di Indonesia lah negara kami dari Indonesia itu memiliki achievement atau target yang sudah terrealisasi itu jauh di atas dari negara-negara lain, dan itu juga di atas dari target yang target yang udah dibuat oleh konsorsium kami. Jadi suatu kebanggaan atau prestasi untuk Indonesia bisa berkontribusi di energi transisi untuk Southeast Asia ini. Kemudian sejauh ini koordinasi kami atau kerjasama kami dengan political partner dan GIZ di Indonesia juga sangat bagus, terutama untuk mungkin sebagai informasi, political partner kami di Indonesia itu kami bekerja sama dengan Kementerian PPN atau Bappenas, mungkin teman-teman sudah sering mendengar, dan saat ini kami juga membantu Bappenas untuk membuat atau mensupport Bappenas dalam membuat RPJP dan RPJMN untuk 2024 sampai 2024 sampai 2000 untuk RPJP itu sampai 2030 tahun ya. Dan untuk RPJMN 2025 sampai 2030. Seperti itu sih untuk sementara ini. Oke, Kak Niken. Nah, ya itu tadi teman-teman, ternyata di pekerjaan Kak Nika ini ternyata bekerja sama dengan Jerman juga gitu ya, Kak? Jadi yang mendanai itu dari pemerintah Jerman. Oke, keren banget ya teman-teman semua. Nah, sekarang kita semua juga mau denger nih dari Kak Nadia. Kira-kira gimana sih Enterprise Development Lead yang ada di Interstellar itu sendiri? Oke, ya. Mungkin sebelum masuk ke sana, aku ngejelasin dulu kali ya, sebetulnya Interstellar itu perusahaan apa sih gitu, teman-teman. Jadi, Interstellar itu adalah suatu purpose-driven company yang memang membantu para wirausahawan, terutama wirausahawan ataupun startup yang memiliki dampak, baik itu di dampak sosial ataupun di dampak lingkungan, untuk mengembangkan bisnis mereka. Dan kita juga membantu mereka untuk mempunyai bisnis model yang berkelanjutan nih, gitu. Jadi bisa berjalan dalam waktu yang panjang. Nah, untuk di enterprise development itu sendiri, sebetulnya enterprise development ini adalah salah satu bagian dari Interstellar, yang mana Interstellar itu sebetulnya punya tiga peran kayak gitu. Nah, peran pertamanya adalah sebagai katalis. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang kuliah nih di kimia atau di bidang sains, teman-teman mungkin tahu apa sebenarnya katalis itu ya. Jadi katalis ini kan memang dia berfungsi untuk mempercepat reaksi, dan kita sebagai Interstellar ini kita mau membantu mempercepat nih pertumbuhan bisnis yang memiliki dampak tersebut, seperti itu. Dan kita juga ingin mempercepat pertumbuhan mereka melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain ataupun dengan lembaga pengembangan internasional. Seperti itu. Jadi peran dari Enterprise Development Lead, atau mungkin secara umumnya peran dari Enterprise Development ini adalah membantu startup
ataupun wirausahawan untuk mengembangkan bisnisnya. Kayak gitu singkatnya. Oke, Kak. Ternyata makin ke sini kita jadi makin teredukasi ya. Ternyata bidang-bidang dalam sebuah usaha atau bidang-bidang dalam sebuah company itu beragam dan nggak hanya di basic-basicnya aja. Nah, terkait Betul. dengan tema kita di malam hari ini, Kak, aku mau nanya nih ke Kak Nadia sendiri. Kira-kira menurut Kakak, apa itu pekerjaan green jobs dan kenapa sih pekerjaan itu penting bagi masa depan Indonesia, khususnya buat aspek lingkungannya? Oke. Mungkin secara sederhana, green jobs itu merupakan pekerjaan hijau yang pekerjaannya atau bentuk kewirausahaannya terus berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Kalau misalnya aku ngutip dari definisi green jobs dari Organisasi Ketenaga Kerjaan Internasional atau ILO, mereka itu mendefinisikan pekerjaan hijau ini sebagai pekerjaan yang layak, yang berkontribusi untuk memelihara atau memulihkan lingkungan. Nah, berkontribusi ini ada dua hal nih teman-teman gitu. Jadi berkontribusi bentuk yang pertama adalah dengan memproduksi produk ataupun servis yang memang bermanfaat secara langsung untuk lingkungan. Dan untuk bentuk yang kedua itu bisa juga dengan cara mengimplementasikan produk ataupun servisnya dengan proses yang ramah lingkungan gitu. Jadi pada praktiknya mereka menggunakan lebih sedikit sumber daya alam misalnya kayak gitu. Jadi mereka lebih responsibel dalam menjalankan bisnis mereka. Jadi kalau misalnya secara singkat ada dua hal atau ada dua tipe dari green jobs ini gitu teman-teman. Nah, terus tadi mungkin aspeknya ya untuk masa depan Indonesia dari bidang lingkungan. Mungkin kalau misalnya aku ngutip juga gitu ya dari ILO lagi, green jobs ini berpeluang atau berpotensi memberikan beberapa manfaat gitu. Yang pertama, bisa meningkatkan efisiensi energi dan juga mungkin pemakaian bahan baku sumber daya alam. Terus yang kedua, membatasi emisi gas rumah kaca, terus meminimalkan limbah ataupun sampah ataupun polusi, terus juga membantu melindungi ekosistem gitu. Jadi lebih bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama dan mendukung adaptasi terhadap efek perubahan iklim gitu. Nah, sebetulnya selain efek terhadap lingkungan, green jobs ini juga punya manfaat dari sisi ekonomi sebetulnya gitu. Jadi karena green jobs ini bisa menciptakan peluang pekerjaan gitu. Jadi lebih banyak lagi nih opsi untuk teman-teman nantinya memilih karir ke depannya gitu. Yang mana nanti juga secara secara lebih panjang lagi itu bisa membantu perekonomian kayak gitu. Oke, Kak Nadia, berarti dengan kita responsibel terhadap pekerjaan kita, berarti kita sama aja mendukung lingkungan yang lebih baik untuk Indonesia di masa depan kita ya, Kak? Betul, iya. Oke, keren banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita semua juga mau dengar nih Kak, dari sisi Kak Nika sendiri. Kira-kira green jobs itu gimana sih, Kak? Iya, terima kasih. Mungkin aku mau menambahkan dari Mbak Nadia atau Kak Nadia yang tadi sudah sampaikan. Mungkin akhir-akhir ini teman-teman sering tuh mendengar apa sih green job dan sering banget ada banyak webinar atau orang-orang membicarakan tentang green job di dalam sebuah seminar, di dalam sebuah pelatihan. Nah, kalau menurut aku sendiri, green job itu setuju dengan Kak Nadia, merupakan pekerjaan yang ramah lingkungan, di mana fokusnya itu mempromosikan kelestarian lingkungan dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Mungkin isu mengenai perubahan iklim di Indonesia juga sangat-sangat menjadi trending topik, apalagi setelah Indonesia menandatangani Paris Agreement untuk berkontribusi dalam menurunkan suhu di bawah 2,5 ya, atau sekitar 2 sampai 1,5 sampai 2
derajat Celcius, sehingga pemerintah juga aware akhirnya dan betul-betul betul-betul mengimplementasikan atau mencari cara bagaimana perubahan iklim ini dapat diatasi. Pekerjaan ini juga berkaitan dengan beberapa sektor, terutama di sektor industri dan sektor-sektor lain yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Kemudian sektor-sektor yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan bersih. Mungkin teman-teman juga ekonomi yang berkelanjutan itu seperti apa sih? Karena sering banget tuh orang-orang berbicara soal ini. Kalau menurutku ekonomi berkelanjutan itu ekonomi yang mempertimbangkan banyak aspek, terutama aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara bersamaan. Tujuan utama dari ekonomi berkelanjutan itu memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan alam atau mengabaikan kebutuhan sosial. Nah, kita juga bisa menemukan green jobs ini di berbagai sektor seperti energi terbarukan, di energi efisiensi, di pengelolaan limbah, bahkan di pertanian pun kita bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan hijau ini atau pekerjaan yang ramah lingkungan. Kemudian sebagai peneliti atau sebagai konsultasi di bidang lingkungan itu juga termasuk ke dalam green jobs. Kemudian sebagai analis transportasi yang berkelanjutan, mungkin teman-teman juga sering dengar saat ini pemerintah mempunyai program mengkonversi transportasi dari transportasi berbahan bakar fosil menjadi transportasi listrik. Nah, itu juga merupakan bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang ramah lingkungan. Kemudian penerapan pekerjaan ini juga tentunya membutuhkan dukungan dari sisi teknologi dan praktiknya serta kebijakan atau kontribusi dari pemerintah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan tentunya mempromosikan transisi menuju masa depan yang rendah karbon. Mungkin itu aja dari saya. Oke, Kak Nike, terima kasih. Berarti dengan kita menjaga atau melakukan pekerjaan green jobs ini, kita juga menjaga ekosistem dan menghindari untuk perubahan iklim yang ekstrim gitu ya, Kak? Iya, betul sekali. Oke, Kak Nike. Tadi kan di awal Kak Nike udah mention juga nih kerjasama antara GIZ sama ISR. Boleh nggak sih Kak diceritain proyek terbaru dari kerjasama itu atau proyek terakhir yang menurut Kakak paling menarik? Proyek terbaru yang saat ini Case sedang lakukan itu yaitu tadi sih kami sedang menyusun atau mendukung Bappenas dalam menyusun RPJM dan RPJP. Kita juga membuat semacam pemodelan energi jangka panjang untuk sektor ketenaga listrikan. Jadi di situ kami memproyeksikan kira-kira Indonesia sampai dengan 2045 itu kita membutuhkan energi seberapa banyak atau listrik seberapa banyak di tiap sektor. Kami mengklasifikasikannya ke dalam sektor industri, sektor transportasi, di rumah tangga, kemudian di sektor satu lagi apa ya? Komersial dan sektor lainnya. Nah, kita mengambil sektor-sektor ini karena sektor ini merupakan sektor yang membutuhkan energi lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Nah, dari proyek tersebut yang dengan Bappenas ini dalam menyusun RPJP dan RPJMN, kami tuh ada kami mempropos atau membuat skenario
skenario yang intinya ada seandainya kita membangun nuklir, berapa cost yang harus dibutuhkan atau yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian kalau kita tidak menggunakan nuklir, berapa cost yang atau pembangkit atau energi apa yang bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Seperti itu sih. Oke, Kak. Nah, sekarang kita semua juga mau dengar nih dari Kak Nadia. Kalau di instansi Kakak, yaitu Instellar, apa sih kinerja atau proyek yang mendorong atau mendukung perkembangan pekerjaan ramah lingkungan itu sendiri, Kak? Oke. Mungkin tadi aku melanjutkan kali ya penjelasan dari yang soal enterprise development gitu. Jadi tadi kan peran pertama Instellar salah satunya adalah sebagai katalis yang mana membantu bisnis atau startup untuk mengembangkan bisnis mereka. Dan di sini kita ada beberapa program yang pernah kita lakukan. Ada program yang memang mendorong atau mendukung perkembangan pekerjaan ramah lingkungan ini. Atau dalam hal ini para startup funder yang punya bisnis untuk melestarikan lingkungan misalnya gitu ya. Salah satu dampaknya adalah dampak lingkungan. Dan di situ kita membantu mereka dengan memberikan capacity building, dengan memberikan mentoring, dan juga mungkin akses terhadap beberapa stakeholders gitu. Jadi memberikan kesempatan mereka untuk berjejaring dengan mereka. Dan mungkin peran yang kedua dari Instellar itu adalah sebagai konsultan gitu. Jadi selain enterprise development tadi, kita juga menyediakan arahan mungkin ya atau konsultasi untuk para wirausahawan tersebut atau organisasi masyarakat untuk mempercepat misi sosial mereka, misi lingkungan mereka, dan juga bisnis mereka kayak gitu. Dan peran ketiga dari Instellar juga adalah sebagai konektor. Jadi selain kita membantu mereka, kita juga harapannya bisa membangun ekosistem nih gitu. Jadi di mana para pengusaha baik itu startup ataupun partner korporasi yang bekerja sama dengan kita ataupun bahkan mungkin pemerintah untuk dapat bekerja sama nih untuk menciptakan bisnis yang lebih bertanggung jawab seperti itu. Baik secara sosial ataupun secara lingkungan. Dan sekarang juga Instellar sudah resmi nih teman-teman jadi Certified B Corporation atau bersertifikat B Corp. Jadi mungkin sedikit ngejelasin soal B Corp juga gitu. Perusahaan-perusahaan yang tersertifikasi B Corp ini sudah terverifikasi oleh B-Lab untuk memenuhi standar dalam kinerja sosial dan lingkungan, transparansi dan juga akuntabilitas. Dan tentunya dengan kita bersertifikat B Corp ini, kita juga berkomitmen untuk terus memberikan dampak positif, baik terhadap startup yang kami bina, ataupun juga terhadap lingkungan secara luas, kayak gitu. Mungkin itu ya, Kak Safira. Oke, Kak Nadia. Wah, berarti keren banget ya Instellar udah tersertifikasi gitu. Iya. Kalau menurut Kakak nih, jenis-jenis pekerjaan apa aja sih yang bisa dikategorikan atau digolongkan pekerjaan green jobs di Indonesia? Oke. Sebetulnya green jobs ini cukup luas ya. Kalau misalnya kita mengacu ke definisi yang sebelumnya tadi disebutkan. Kalau dibagi berdasarkan kategori, mungkin mengulang yang tadi disebutkan oleh Kak Nike juga ya. Jadi sebetulnya banyak banget, bisa jadi ilmuwan yang meneliti tentang lingkungan gitu, atau mungkin kalau dari bidang startup itu bisa juga ada startup yang bergerak di pengolahan sampah misalnya gitu. Yang berupa responsible waste management kayak gitu. Atau mungkin yang lebih umum dikenal lagi itu di bidang energi gitu. Jadi ada di kategori energi terbarukan. Atau mungkin yang tadi disebutkan juga ada kendaraan listrik atau electric vehicle. Jadi sebetulnya green jobs ini cukup luas jenisnya, nggak hanya energi terbarukan aja.
Mungkin di sini juga dari teman-teman yang join nih malam ini, ada juga nih yang udah masuk ke dalam kategori green jobs gitu. Bentuk pekerjaan dari green jobs ini mungkin yang bisa aku beri contoh selain yang memang berfokus di lingkungan ya, adalah wirausahawan atau startup yang juga bergerak misalnya salah satunya di bidang circular economy gitu. Jadi memang mereka memperpanjang lifetime atau waktu guna suatu produk gitu. Jadi menghindari barang-barang yang diproduksi untuk menjadi sampah. Atau juga mungkin bisa juga para startup di bidang agriculture yang pada praktisnya atau pada implementasinya itu mereka menggunakan sumber energi terbarukan gitu. Misalnya dari solar panel. Nah, itu juga sebetulnya bisa dikategorikan kepada green jobs gitu. Jadi cukup luas sebenarnya sih jenis-jenis dari green jobs ini. Oke, ternyata green jobs itu seluas itu ya, Kak. Nah, sekarang mau tanya juga nih ke Kak Nike tentang green jobs itu sendiri. Gimana sih Project itu dapat mendorong perkembangan pekerjaan ramah lingkungan di sektor EBT sesuai yang tadi dijelaskan di pertanyaan sebelumnya? Saya mau menjelaskan dulu. Jadi kita tuh ada selain kita berbicara green jobs, kita juga mesti aware bahwa ada pekerjaan nih yang akan hilang ketika pemerintah atau saat ini dunia mulai mengkampanyekan atau mensosialisasikan mengenai energi terbarukan. Di lembaga saya di ISR, kami sudah dilakukan penelitian di daerah penghasil batu bara. Di sana kita juga mesti aware nih, mereka yang bekerja di sektor batu bara di mana ini bakal hilang atau pelan-pelan bakal berkurang. Kita harus kita harus mencari solusi. Kira-kira mereka akan kemana seandainya batubara sudah tidak industri batubara sudah tidak seberkembang dulu, gitu kan. Nah, ya ini kita butuh mengedukasi atau meningkatkan skill mereka untuk menghadapi transisi energi atau green jobs ini, pekerjaan-pekerjaan yang lebih ramah lingkungan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkontribusi dalam mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Nah, dari kami, kalau program CASE kami ada beberapa program atau beberapa kegiatan aktivitas yang sudah kami lakukan untuk mengantisipasi pekerja-pekerja yang sebelumnya bekerja di sektor energi fosil menjadi pekerja-pekerja di energi baru dan terbarukan. Ini membutuhkan keahlian yang betul-betul jauh berbeda dan kita harus mempersiapkan ini. Jadi kami memberikan pelatihan kepada mereka, training atau workshop untuk pekerja-pekerja tersebut, dan kami juga bekerja sama dengan ekspor untuk mengedukasi mereka. Ekspor yang kita datangkan bukan hanya di dalam negeri, tapi kita juga mengundang expert dari Jerman karena selain organisasi-organisasi yang tadi pertama aku sebutkan, kami juga didukung oleh Agora Energy UND dan juga New Climate Institute. Kita juga bisa belajar dari mereka bagaimana
proses atau sejarah mereka dalam mendukung mendukung transisi energi atau dalam mendukung implementasi dari energi terbarukan di negara mereka. Itu sih dari saya seperti itu. Jadi kita mesti aware, intinya mesti aware nih akan ada pekerjaan yang hilang dan akan ada pekerjaan baru. Dan untuk para pekerja skillnya itu jelas akan berbeda, jadi kita perlu mengedukasi atau membuat capacity building atau workshop ke mereka. Gitu. Itu yang CAS lakukan juga untuk mendukung green jobs di Indonesia. Oke, Kak. Nah, tentang itu kita semua juga pengen tahu nih, udah sejauh mana sih implementasi dari program CAS untuk menjalankan 5 output dari program-program tersebut? Mungkin ada beberapa yang tadi sudah saya sebutkan ya. Dari program CAS sendiri, kami ada 5 output. Yang pertama itu research and evidence, kemudian transparency and mapping, kemudian dialogue with non-energy stakeholder, kemudian technical assistance, dan promoting public discourse. Nah, untuk tiap-tiap output yang sudah kami capai, kami sudah untuk output yang pertama yaitu research dan evidence, kami sudah menerbitkan beberapa publikasi dari hasil studi kami, dan saat ini kami juga masih terus melakukan publikasi-publikasi. Ada beberapa yang akan menyusul. Kami menyebutnya Case Insight. Mungkin teman-teman juga bisa mendownload secara gratis di website kami. Mungkin saya akan taruh di chat ya linknya. Di sini teman-teman bisa mendownload secara gratis apa yang sudah kami lakukan, penelitian-penelitian apa yang sudah kami lakukan berdasarkan kajian-kajian atau berdasarkan diskusi-diskusi dengan berbagai sektor, berbagai expert. Kemudian untuk yang output yang kedua yaitu transparansi and mapping, di sini kami sudah bekerja sama dengan 50 institusi untuk menyiapkan informasi terkait dengan energi transisi di Asia Tenggara atau di Southeast Asia. Kemudian kami juga membuat knowledge platform yang bisa di-download sesering kalian ingin mendownload ya. Linknya itu yang tadi saya share ya. Kemudian untuk output yang ketiga yaitu dialogue with non-energy stakeholders. Setidaknya sampai saat ini kita sudah mengadakan 30 kali dialog dengan CSO dan NGO dari berbagai region. Kemudian kami juga mentraining mereka atau melakukan workshop untuk mereka terkait dengan energi transisi. Kemudian untuk technical assistance, kami juga mengadakan technical assistance untuk teman-teman, terutama dalam mendukung sustainable energy finance yang akan kita hadapi saat mungkin dalam beberapa tahun ini. Kemudian kita juga melakukan promoting public discourse. Dari semua yang kita lakukan, kami selalu mensosialisasikan di berbagai platform, webinar atau workshop atau diskusi panel dengan stakeholders. Mungkin itu dari program CAS. Oke Kak, berarti program CAS ini termasuk ke sektor green jobs itu sendiri ya Kak? Ya, kita aware, kita berusaha mencari solusi. Ketika ada pekerjaan baru di green jobs, akan ada pekerjaan yang hilang, mungkin apa ya? Red jobs or black jobs. karena
apa namanya, kami kan melakukan studi di daerah penghasil batu bara seperti di Kalimantan Timur dan juga di Sumatera Selatan. Dan mereka betul-betul menggantungkan hidup mereka atau ekonomi mereka di sektor batu bara. Nah, ini kedepannya sektor batu bara ini akan berkurang. Kita harus mengantisipasi kemana mereka akan bekerja atau skill apa yang harus mereka butuhkan untuk menghadapi green jobs ini. Oke. Nah, sekalian ini nih Kak mau tanya, kalau misalnya nih ada orang awam atau orang yang bukan dari entah itu sains, entah itu sebelumnya nggak pernah belajar tentang EBT, termasuk saya juga nih, saya kan latar belakang pendidikannya bukan tentang energi terbarukan juga. Bisa nggak sih orang awam ini terjun atau berpartisipasi di sektor green jobs? Sangat bisa, dan kalian tentunya punya kualitas dan kapasitas di sektor ini. Kalian bisa berpartisipasi dengan melakukan berbagai cara, bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan, kemudian kalian juga bisa terlibat di dalam organisasi lingkungan, kalian juga bisa, mungkin yang tadi Kak Nadia sudah sebutkan, di kewirausahaan hijau. Kemudian kalian juga bisa mendorong perilaku dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan yang ramah lingkungan. Kemudian kalian juga bisa mencari informasi dan peluang seperti tentang perkembangan dan peluang di sektor green jobs melalui berbagai macam situs, website. Apalagi zaman sekarang akses kita terhadap informasi itu sangat mudah, dan sudah banyak juga organisasi yang melakukan publikasi atau melakukan forum discussion mengenai green jobs ini. Kalian juga bisa ikut konferensi atau seminar mengenai energi terbarukan atau energi transisi. Sebenarnya ada banyak cara sih untuk kalian juga bisa berkontribusi di dalam green jobs ini sendiri. Ya, berarti siapapun bisa untuk bekerja di bidang green jobs itu sendiri ya, Kak Dika ya? Betul sekali. Oke. Nah, lebih jauh tentang karir nih. Menurut Kak Nadia, gimana sih peluang karir dalam pekerjaan ramah lingkungan di Indonesia? Apakah sudah banyak permintaan untuk karir bidang tersebut? Maaf, Kak Nadia sepertinya masih di mute. Ya, oke. Sekarang udah ada ya? Sudah, Kak. Nah, tadi juga mungkin udah kesebut ya beberapa hal kayak sebetulnya Indonesia punya beberapa target nih yang terkait dengan lingkungan gitu. Dan menurut saya peluang karir dalam pekerjaan ramah lingkungan ini cukup besar saat ini karena dari perspektif bisnis saat ini udah mulai banyak juga perusahaan yang sadar lingkungan dan memiliki misi untuk mengurangi emisi karbon mereka. Indonesia sendiri juga punya komitmen untuk mencapai net zero di tahun 2060 ya, atau lebih cepat kayak gitu. Dan hal ini menghasilkan peluang kerja hijau yang beragam juga di sektor energi terbarukan gitu dan organisasi berbasis lingkungan di Indonesia. Namun mungkin tadi seperti yang sudah disebutkan juga ya, disayangkan juga mungkin untuk masyarakat yang berpangku hidupnya pada pekerjaan yang kurang hijau gitu ya, kurang ramah lingkungan, mungkin mereka juga akan kehilangan pekerjaannya. Dan tadi keren banget dari Kanike, dari organisasinya atau dari IESR udah punya solusinya nih gitu untuk teman-teman atau masyarakat yang berpotensi untuk kehilangan pekerjaannya. Nah, mungkin kalau misalnya balik lagi ke peluang peluang pekerja energi hijau kerja hijau ini, selain itu saat ini sebetulnya perusahaan-perusahaan juga udah cukup lebih aware sebenarnya karena
pengawasan mungkin ya, pengawasan baik itu dari pemerintah, baik itu dari investor yang mendanai mereka, ataupun mungkin regulator, atau bahkan mungkin masyarakat dan juga pelanggan mereka itu jadi lebih meningkat nih gitu pengawasan untuk praktik keberlanjutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan gitu. Nah, jadi ada dorongan tersendiri gitu untuk mereka untuk beralih ke arah yang lebih hijau. Nah, selain itu mungkin kalau peluang dari sisi bisnis atau startup yang bergerak di bidang hijau atau yang memiliki dampak lingkungan ini sebetulnya cukup besar juga karena mulai banyak juga impact investor ataupun investor konvensional yang memasukkan keberadaan dampak sosial ataupun dampak lingkungan ini sebagai salah satu pertimbangan untuk memberikan pendanaan terhadap suatu startup kayak gitu. Jadi sebetulnya ini bisa jadi peluang mereka juga gitu dan menjadi value lebih juga gitu untuk sebuah startup karena mereka mempunyai dampak lingkungan ataupun dampak sosial seperti itu. Jadi cukup tinggi sih untuk opportunity gitu ya untuk teman-teman bisa bekerja di Green Jobs ini. Oke, berarti sesuai yang tadi udah kita diskusiin juga, siapapun bisa gitu ya, Kak? Iya, bisa gitu. Karena memang sebetulnya Green Jobs ini kan bukan semata-mata hanya satu skill ya yang bisa diterapkan gitu. Jadi tentunya kayak untuk menjalankan pekerjaan dengan baik banyak skill juga gitu, baik skill secara teknis ataupun soft skill gitu untuk bisa menjalankan pekerjaan tersebut gitu. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang peluang nih, Kak. Sekarang kita juga mau tahu nih, Kak, tantangannya apa sih yang dihadapi oleh para pekerja di sektor pekerjaan ramah lingkungan, terutama yang ada di Indonesia, Kak? Oke, mungkin tantangannya bisa aku bagi mungkin dari jenis pekerjaannya kali ya. Dari sisi pekerjaan yang memang berfokus di pekerjaan ramah lingkungan itu sendiri, mungkin ada beberapa yang membutuhkan skill khusus terkait green skills development misalnya gitu. Dan maka tantangan utama yang dihadapi oleh mereka adalah bisa jadi terbatasnya edukasi yang bisa didapatkan ataupun skill training gitu. Dan hal ini karena itu terbatas, hal ini juga menyebabkan cukup sulitnya untuk memperkerjakan pekerja yang memang memiliki keahlian di bidang sustainability. Terus kalau misalnya dari sisi kewirausahaan ataupun para founder startup, bisa jadi tantangan utamanya itu adalah kurangnya kesempatan yang diberikan kepada pengusaha baru nih untuk mengimplementasikan ide-ide mereka. Dan kadang kalau berdasarkan pengalaman kami ya di Instellar gitu ya, untuk startup yang bergerak di bidang energi terbarukan, biasanya mereka butuh modal yang cukup besar juga gitu untuk membuat alatnya gitu, karena biasanya mereka berbasis hardware gitu, jadi ada alat yang harus diproduksi gitu, dan mungkin bisa jadi tantangannya adalah kurangnya dukungan gitu ya terhadap startup ataupun founder tersebut gitu. Dan dukungan lainnya juga yang bisa jadi tantangan adalah kurangnya akses terhadap pendanaan ataupun akses keuangan bagi pengusaha pemula kayak gitu. Dan mungkin tantangan lain yang secara umum dihadapi gitu ya oleh para pekerja sektor pekerjaan ramah lingkungan ini adalah tantangan saat proses adopsi teknologi ataupun inovasi baru di masyarakat gitu, karena kadang ada penolakan gitu dari sisi masyarakat ataupun kalau bentuknya bukan penolakan pun mereka butuh cukup banyak waktu untuk menerapkan teknologi baru tersebut gitu. Selain untuk menerapkan teknologi baru tersebut, kita juga kadang butuh waktu untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dari yang sebelumnya misalnya lebih nyaman menggunakan plastik gitu untuk beralih ke yang lebih ramah lingkungan gitu dengan mengurangi penggunaan plastik ataupun dengan menggunakan barang-barang yang tidak mengandung plastik sehingga tidak menimbulkan sampah kayak gitu. Jadi perlu pendekatan khusus nih gitu agar bisa diterima oleh masyarakat kayak gitu.
Oke, Kak. Berarti dari yang Kakak diskusiin sama Kak Nike juga tadi nih, kalau saya bisa simpulin berarti semua orang bisa terjun di green jobs, tapi semua orang tetap butuh support gitu ya, Kak? Iya, betul, betul banget. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita semua mau tahu nih, dari sisi government-nya. Kalau menurut Kak Nike sendiri nih, selama Kak Nike melakukan pekerjaan di bidang program officer itu sendiri, dari aspek regulasi pemerintahnya, apakah sudah mensupport green jobs atau belum, Kak Nike? Iya, mungkin ya untuk aspek dari regulasi pemerintah kebetulan dari sebelum saya bekerja sebagai program officer di program CAS ini, kebetulan saya juga pernah bekerja di institusi pemerintah, dari pemerintah sendiri. Apakah sudah mensupport atau belum mengenai green jobs ini? Kalau kita kalau dari berbagai negara, pemerintah di berbagai negara itu telah mengadopsi kebijakan dan regulasi untuk mendukung perkembangan sektor green jobs dan mendorong transisi ke ekonomi yang lebih hijau lagi. Namun, tingkat dukungan dan kemajuan dalam hal ini dapat bervariasi antar negara dan wilayah. Untuk Indonesia sendiri, karena apa namanya, kalau dari Indonesia sendiri, dukungan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu bisa berupa kebijakan energi terbarukan yang tidak berubah-ubah. Maksudku kayak setiap lembaga pemerintah itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Jadi ini kita tuh harus inline dulu untuk seluruh pemerintah yang ada di Indonesia, karena kalau mereka mempunyai kebijakan yang berbeda-beda itu akan membuat kebingungan atau di masyarakat sendiri kan. Nah, apa namanya? Jadi ya aku tahu sih, maksudnya pemerintah juga saat ini sedang dukungannya itu cukup besar untuk kita siap menghadapi green jobs ini. Kemudian mungkin dari sisi regulasinya terhadap perlindungan lingkungan, regulasi yang ada di Indonesia saat ini sudah membatasi polusi dan mengurangi dampak lingkungan, juga dapat mendorong pengembangan green job, misalnya aturan tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang sudah mulai sangat diperhatikan oleh pemerintah, kemudian kayak mengurangi polusi dengan menggunakan kendaraan listrik, itu merupakan beberapa dukungan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendukung dalam menyiapkan insentif fiskalnya, ya seperti meringankan pajak atau subsidi untuk masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik. Kemudian pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi mengenai carbon tax. Jadi untuk industri-industri yang mengeluarkan emisi itu kita kenakan pajak. Mereka harus membayar pajak untuk polusi atau emisi CO2 yang sudah mereka hasilkan dari industri mereka. Walaupun dalam implementasinya masih belum berjalan, tapi pemerintah sudah mulai aware terhadap ini. Kemudian pemerintah juga sudah banyak melakukan program pelatihan dan pendidikan untuk mengenai green jobs ini, untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan di sektor energi terbarukan. Kemudian pemerintah juga telah melakukan banyak riset dan inovasi untuk di sektor energi terbarukan ini melalui
melalui pemerintah juga telah melakukan pendanaan, memberi pendanaan terhadap penelitian dan pengembangan untuk masyarakat. Itu sih yang beberapa yang aku tahu, meskipun banyak pemerintah banyak dari sisi pemerintah juga banyak menghadapi beberapa tantangan, tapi kita juga harus mendukung program usaha atau program dari pemerintah dalam menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang ramah lingkungan ini. Oke, Kak. Itu tadi kan kalau dari sisi government. Nah, langkah-langkah konkret apa sih yang bisa diambil oleh individu, NGO, perusahaan, atau pihak lain untuk mendukung pertumbuhan pekerjaan ramah lingkungan di Indonesia, Kak Nika? Boleh diulangi lagi, Kak Safira? Oke, Kak. Setelah tadi kita ngomongin regulasi pemerintah, kira-kira apa aja, Kak, langkah-langkah konkret yang kira-kira bisa diambil oleh kita sebagai individu atau NGO atau perusahaan atau pihak lain untuk mendukung pertumbuhan pekerjaan ramah lingkungan di Indonesia? Oke, kita sebagai individu ya, atau mungkin dari teman-teman dari NGO atau dari akademisi, dari kampus dan perusahaan-perusahaan dan entitas lainnya, kita bisa nih mendukung pertumbuhan green jobs ini atau pekerjaan yang ramah lingkungan ini dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita tuh mesti sadar, tapi aku percaya sih masyarakat Indonesia, teman-teman semua, apalagi mahasiswa-mahasiswa itu sudah sadar akan isu-isu lingkungan. Dan aku percaya kalian juga memahami betapa pentingnya pekerjaan-pekerjaan ramah lingkungan ini. Kita sebagai individu dapat terus memperbaharui pengetahuan kita mengenai pekerjaan-pekerjaan di sektor green jobs ini atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan energi terbarukan, dan kita juga mesti aware dari setiap pekerjaan kita apakah ada dampak lingkungannya. Kemudian bagi NGO atau lembaga NGO atau universitas-universitas itu dapat berperan penting dalam menyediakan informasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang green jobs ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan networking atau kolaborasi dengan memperluas jaringan dan kolaborasi dengan orang-orang dan organisasi yang memiliki minat yang sama dalam membantu kita untuk mendukung green jobs ini. Kemudian melalui berbagai kemitraan dan kerjasama antara individu, NGO, dan perusahaan dapat berbagi pengetahuan satu sama lain. Yang ketiga itu kita bisa melakukan advokasi atau kampanye. Gak harus melakukan advokasi atau kampanye di ruang publik yang besar. Ya, sesimpel kita bisa mengkampanyekan di akun medsos kita, itu sudah satu bentuk dukungan kita sebagai individu dalam mendukung green jobs ini. Kemudian dari sisi inovasi, kita bisa, yang keempat itu dari sisi inovasi, kita bisa mengembangkan bisnis atau startup yang berfokus pada solusi yang lebih berkelanjutan. Mungkin dari Kak Nadia itu dukungannya sudah sangat sangat bagus sekali untuk bisa menyiapkan green jobs ini ke depannya. Kemudian kita juga bisa melakukan penggunaan produk dan layanan yang berkelanjutan seperti kita bisa melakukan penghematan energi ya dengan kita menggunakan public transport atau mencabut colokan listrik. Itu juga satu bentuk dukungan kita di dalam pekerjaan green jobs, di dalam green jobs ini sendiri.
Mungkin melalui langkah-langkah tersebut, dari hal yang sangat simpel ke hal yang sangat besar, itu semuanya berarti dalam mendukung pekerjaan yang ramah lingkungan. Mungkin itu sih dari aku, Kak Safira. Oke Kak, berarti pekerjaan green jobs itu sesimpel itu dan bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, nah ini pertanyaan menarik juga nih Kak, khususnya buat Kak Nadia. Di Instellar sendiri ada nggak sih Kak program khusus tentang green jobs untuk startup yang ikut program inkubasi? Ada tentunya. Jadi mungkin aku bisa share sih 4 contoh program yang berkaitan dengan green jobs atau mungkin lebih luas lagi itu startup yang menciptakan dampak bagi lingkungan gitu. Kalau misalnya aku urutin programnya berdasarkan tingkat kematangan startup yang ikut gitu ya, yang berpartisipasi di programnya. Yang pertama itu ada program IC. Jadi program IC ini kami bekerja sama dengan IKEA Social Entrepreneurship, yang mana di program ini kita mengakselerasi social enterprise ataupun perusahaan yang mempunyai impact dan juga sudah cukup mature. Dan kami membantu mereka untuk scale up, baik itu dari sisi bisnis dan juga impact ataupun impact mereka. Dan bentuk dukungan atau bentuk program yang diberikan kepada startup ini adalah cukup banyak sebetulnya. Jadi ada dalam bentuk kelas, dalam bentuk konsultasi dengan impact advisory kami, kemudian juga ada mentoring dengan IKEA Coworkers, dan juga kemarin kita juga ada kegiatan atau acara offline yaitu IC Impact Business Days, dan di acara ini harapannya kita bisa memberikan kesempatan untuk mereka untuk berkolaborasi ataupun berjejaring dengan stakeholders yang lebih banyak lagi. Nah, mungkin teman-teman juga bisa cek program-program ini di Instagram Instellar. Ini aku share di chatbox, terus juga bisa cek juga Instagram dari IC Accelerator ini, gitu teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman yang mau memulai bekerja di Green Jobs, bisa cek juga nih startup-startup yang bergabung dalam program kami, kayak gitu. Nah, bisa dicek, ada startup yang bergerak di bidang waste management dan recycling, itu ada Duitin, ada juga yang bergerak di bidang circular economy, seperti Liberty Society. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik gitu ya dengan startup-startup yang bergerak di bidang lingkungan, bisa banget cek startup-startup yang ikut join di program IC ini. Terus yang kedua, yang bisa aku ceritain juga ada program Hack SUP atau Single Use Plastic Challenge. Seperti namanya, program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di industri makanan dan juga minuman, kayak gitu. Jadi support yang diberikan selain capacity building dan juga mentorship, kita juga memberikan support untuk mereka melakukan pilot project, kayak gitu. Jadi membantu mereka untuk mengimplementasikan produknya pada beberapa mitra F&B gitu. Jadi dengan begitu konsumen-konsumen F&B ini tuh bisa lebih familiar nih dengan produk-produk dari startup-startup yang ikut join program Hack SUP ini gitu. Jadi salah satu cara sebetulnya untuk agar masyarakat bisa menggunakan produk-produk ramah lingkungan adalah dengan memfasilitasi mereka gitu untuk menggunakan produk tersebut gitu. Dan mungkin yang ketiga itu ada Mobile Innovation Hub, Energy Action for Sustainable Transformation atau IS. Program MIHIS ini kami berkolaborasi dengan GSMA dan ditujukan untuk teman-teman early stage startups gitu. Jadi mungkin tadi yang sebelum-sebelumnya untuk startup yang sudah cukup mature. Nah, untuk MIHIS ini ditujukan untuk teman-teman early stage startup. Untuk program ini, kami berfokuskan untuk startup-startup yang bergerak di bidang energi bersih. Baik itu startup yang menghasilkan produk berupa energi terbarukan itu sendiri, atau mungkin startup yang memang mengimplementasikan energi ramah lingkungan pada operasinya. Gitu. Bentuk support programnya juga cukup beragam, dari workshop,
terus ada juga mentoring, dan juga waktu itu kita ada on-site incubation di Bali, kayak gitu. Untuk startup yang ikut diantaranya, teman-teman bisa cek juga ada Azura Indonesia, Quantimore Teknologi, dan juga Catalyzen. Nah, terus mungkin yang keempat nih, gitu teman-teman. Mungkin di sini kan cukup banyak juga ya mahasiswa yang ikutan gitu. Ada program namanya itu Seed Replicator Workshop, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bisnisnya masih berupa ideasi ataupun masih berencana untuk mulai membangun bisnis, bisa banget untuk ikut program ini, Seed Replicator Workshop ini. Jadi Seed Replicator Workshop ini adalah workshop 2 hari di mana kita menggunakan metode dan contoh solusi gitu atau bisnis model yang sudah teruji gitu. Dan kita gunakan ini untuk membantu teman-teman mereplikasi bisnis model yang sudah proven tersebut gitu. Dan untuk temat dari tahun ini kita akan lebih fokus ke arah circular economy. Untuk program SEED ini sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya, jadi untuk teman-teman yang tertarik dan udah punya ide bisnis, terutama dalam bidang circular economy, nanti bisa banget daftar gitu. Pantengin aja terus IG-nya Instellar gitu, teman-teman. Jadi cukup banyak program yang dilakukan, dan seperti yang udah dijelaskan tadi, karena programnya pun ada beragam ya gitu. Jadi mulai dari yang masih ideasi sampai yang memang startup yang sudah cukup mature, itu pasti ada peluangnya, ada opportunities program untuk bisa diikuti gitu. Oke, berarti banyak cara ya Kak untuk mengembangkan diri buat semakin paham tentang green jobs. Betul. Nah, karena udah banyak banget nih Kak di kolom chat yang mulai bertanya-tanya tentang green jobs itu sendiri, kita langsung aja ke pertanyaan terakhir dari zona EBT-nya ya Kak. Ini pertanyaannya buat Kak Nadia dan Kak Nika. Kira-kira apa sih Kak pesan atau saran yang mau kakak-kakak sampaikan kepada peserta yang hadir biar makin tertarik buat memulai karir dalam bidang pekerjaan ramah lingkungan di Indonesia? Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak Nika sendiri nih, Kak. Baik, kalau dari saya, pesan untuk saya juga sih, dan teman-teman semua yang hadir di sini, jika kita tertarik untuk memulai karir dalam pekerjaan atau green jobs ini, atau pekerjaan yang ramah lingkungan, kita bisa mengikuti, yang pertama itu kita bisa ikuti minat dan passion kita dulu. Kita harus passion dulu, terus kita tahu minat kita, itu akan lebih mudah buat kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan green jobs ini dengan cara kita mulai mengidentifikasi ada nggak sih dari minat atau passion kita yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita di bidang green jobs ini dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan di bidang green jobs ini, atau kita bisa mengikuti berbagai macam kursus, pelatihan, atau seminar, dan juga konferensi yang sudah banyak diadakan, dan itu semua free, dan kalian bisa mengakses itu dengan mudah. Kemudian publikasi atau jurnal-jurnal mengenai green jobs juga sudah banyak. Kalian bisa mendownload secara gratis. Kemudian kita juga, yang ketiga, kita bisa menjaring, meningkatkan networking kita atau kolaborasi kita dengan berbagai macam organisasi atau berbagai macam bidang yang memiliki minat yang sama dengan kita di bidang green jobs ini. Kemudian kita juga bisa bergabung dengan mereka di komunitas mereka yang berfokus pada isu-isu lingkungan. Kemudian kita juga, yang keempat, kita juga bisa mencari pengalaman atau kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja di
green jobs ini bisa melalui magang atau part-time jobs atau volunteer. Yang kelima, kita juga bisa ikut proaktif dengan proaktif dan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan green jobs ini dengan dengan terus belajar dan melakukan adaptasi dan mengembangkan keterampilan yang baru. Kemudian kita juga bisa mengenali peluang-peluang kita di Indonesia. Negara kita ini memiliki banyak potensi dalam pekerjaan yang ramah lingkungan, pekerjaan-pekerjaan green jobs ini dengan kekayaan alam yang melimpah. Kemudian kita juga punya sumber-sumber energi yang cukup bersih, dan komitmen pemerintah juga sudah sangat baik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mungkin itu aja sih dari saya. Dengan semangat dan pengetahuan yang kita punya, kita bisa memulai karir kita di pekerjaan-pekerjaan yang lebih ramah lingkungan itu. Terima kasih Kak Nadia. Terima kasih Kak Safira. Nah, kita semua juga mau denger nih, kalau dari sisi Kak Nadia sendiri, saran-saran apa sih yang mau disampaikan buat EBT Heroes yang ada di sini, Kak? Oke, mungkin untuk ngejawabnya aku mau share juga kalimat yang pernah aku baca gitu. Jadi kalimat ini cukup jadi acuan untuk aku buat memulai sesuatu gitu. Kalimatnya, possibilities are endless, but time is running out. Nah, jadi possibilities itu sebetulnya ada banyak banget bentuknya. Baik itu, pokoknya ada banyak banget kesempatan yang bisa teman-teman lakukan gitu di sini. Tapi perlu kita sadari bahwa waktu itu sebetulnya terbatas gitu. Time is limited ya teman-teman gitu. Dan saat ini juga udah mau habis nih. Maksudnya mau habis di sini adalah sebetulnya kerusakan lingkungan itu nggak menunggu teman-teman untuk memulai sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang melakukan hal yang merusak lingkungan, ya kerusakan lingkungan itu akan tetap terjadi gitu tanpa menunggu teman-teman untuk memulai. Jadi di sini ada urgensi untuk teman-teman bisa memulai untuk lebih peduli terhadap lingkungan gitu dalam hal apapun yang teman-teman kerjakan gitu. Dan sekarang seperti yang udah disebutkan juga tadi oleh Kanike, kemudahan untuk mendapatkan informasi itu udah banyak gitu. Teman-teman bisa belajar dari apapun, teman-teman bisa belajar dari manapun ataupun dari siapapun gitu. Dan untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis juga sudah ada beberapa referensi gitu ya untuk bisnis-bisnis ataupun bisnis model yang sudah proven gitu dan bisa teman-teman replikasi gitu untuk ke depannya. Jadi mungkin saran aku untuk teman-teman bisa terlibat gitu ya dalam hal green jobs ini, teman-teman nggak perlu pergi jauh untuk memulai ataupun mempersiapkan sesuatu hal yang besar, karena teman-teman bisa memulai dari lingkungan sekitar teman-teman gitu, dari lokal community, dari sekolah ataupun dari universitas gitu, karena hal terpenting dari sesuatu adalah memulai gitu. Itu sih mungkin sarannya dari aku. Oke, Kak Nadia dan Kak Nika, saran-saran tadi pastinya juga bakal bermanfaat banget nih buat EBT Heroes yang hadir di malam hari ini. Nah, karena tadi kita udah diskusi juga, dan ternyata di kolom chat juga udah pada mulai bertanya-tanya nih Kak, udah pada mulai mengajukan pertanyaan buat Kak Nika sama Kak Nadia. Nah, kita mau lanjut ke sesi Q&A nih Kak.
Oke Kak, maaf karena sebelumnya aku agak lag jaringannya. Nah, setelah tadi kita diskusi nih Kak, kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih Kak, supaya kira-kira kalau misalnya dari IBT Heroes di sini masih ada yang pengen bertanya-tanya, bisa nih kita jawab rasa penasarannya di sesi Q&A ini. Untuk teman-teman yang mau bertanya nih, bisa banget buat raise hand, kemudian nanti bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya, atau bisa juga mengajukan pertanyaan di kolom chat. Lalu kalian juga bisa nih secara spesifik menunjukkan pertanyaannya untuk Kak Nadia atau Kak Nike, atau kedua-duanya juga bisa. Nah, dari kolom chat nih Kak, udah ada pertanyaan dari Kak Fadil Kresna. Saya bantu bacain pertanyaannya ya Kak. Oke, dari Kak Fadil Kresna, ini mengajukan pertanyaan buat Kak Nike sama Kak Nadia nih. Wah, ini kita penanyanya dapat dari Madiun nih, Kak. Kak Fadil bertanya nih, saya Kresna dari Madiun, Jawa Timur. Saat ini saya sedang merintis startup pengelolaan limbah industri perusahaan pabrik gula di wilayah Madiun, di wilayah Madiun. Di mana startup itu menjadi produk pelet energi terbarukan dan saat ini memasuki tahapan MVP. Kami sangat sering berinteraksi dengan BUMDes dan koperasi di wilayah lokal untuk keperluan kemitraan dan suplai bahan baku. Pertanyaan untuk Mbak Nike yang pertama, apakah ada program kerjasama community development yang bisa dilakukan ISR dengan masyarakat lokal yang terdampak limbah industri? Jika ada, seperti apa pengalaman yang dimiliki, serta jika ada, organisasi yang tertarik bekerja sama dengan ISR untuk community development tersebut, apakah ada programnya? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Kak Nike. Baik, Kak Safira. Terima kasih untuk Kak Fadila Kresna untuk pertanyaannya. Kalau dari organisasi saya, institusi saya di ISR, setahu saya kami belum ada program kerjasama dengan community development, program kerjasama community development untuk masyarakat lokal yang terdampak limbah industri. Kalau kami itu lebih banyak melakukan kerjasama dengan local government untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target renewable energy di daerah mereka. Nah, kalau tadi pertanyaan yang kedua, jika ada organisasi yang tertarik bekerja sama dengan ISR, dengan organisasi saya, bisa banget. Kita itu ada satu program namanya Sustainable Energy Access. Jadi mungkin ini bisa dikaitkan dengan bisa dikaitkan dengan masyarakat-masyarakat yang terdampak limbah industri. Mungkin apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan dari Kak Fadila Kresna? Oke, Kak Fadila Kresna ada di room ini nggak ya? Oke, Kak Fadila Kresna udah jawab nih Kak di room. Jadi nanti bisa kalau mau menghubungi atau mau melakukan kerjasama itu bisa saya coba kasih ini ya kontak. Saya cari.
Oke Kak, berarti dari ISR sendiri menyediakan untuk kerjasama dengan organisasi ya Kak? Ya, itu termasuk ke dalam program kami. Jadi kalau misalnya ini bisa menjadi ide untuk ISR sendiri ke depannya, kira-kira kita mau melakukan apa lagi. Mungkin nanti Kak Fadila bisa ke website ini, di situ ada kontaknya, atau Kak Fadila bisa kirim email, dan kita ada program namanya Ekonomi Hijau, atau bisa juga ke program Sustainable Energy Access. Mungkin kedua itu kali ya, untuk masyarakat lokal itu mereka yang dua program ini yang banyak menangani masyarakat lokal. Oke Kak Nika, terima kasih informasinya. Semoga bisa diterima ya Kak Fadila ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Nanti berikutnya. bisa kontak-kontak saya juga kalau misalnya ada. Oke Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk Kak Nadia nih. Wah, ini ternyata followers Instagramnya Instellar juga nih Kak, sejak tahun 2021. Untuk program Instellar sendiri buat startup baru yang butuh bantuan riset dan hibah pendanaan untuk usaha tahap MVP, apakah ada programnya? Jika ada, biasanya ada fasilitas seperti apa yang disediakan oleh Instellar? Mungkin bisa dijawab Kak Nadia? Oke, ya sebelumnya terima kasih ya Kak Fadilah ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk program Instellar, memang ada beberapa program Instellar yang salah satu bentuk supportnya adalah dengan memberikan dana hibah gitu. Jadi ada cukup banyak juga. Mungkin tadi dari yang contoh yang udah aku sebutkan itu ada program IC, di situ juga ada grant atau dana hibah yang diberikan. Dan tadi juga untuk Hack SUP Challenge juga itu ada support berupa dana untuk mereka melakukan pilot project seperti itu. Nah, tapi untuk pengembangan usaha tahap MVP ya, berarti untuk bisa dibilang ini cukup early stage juga. Tadi salah satu program yang bisa daftar juga ada seed replicator. Nah, mungkin seed replicator ini belum ada dana hibah yang akan diberikan di program workshopnya, tapi setelah kakak mengikuti program seed replicator ini, successful participants-nya itu bisa mendaftar follow up support untuk mendapatkan dana hibah dari seed gitu. Jadi setelah ikut workshop, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dana hibah, dan memang untuk seed replicator ini ditujukan untuk teman-teman yang baru mulai bisnisnya gitu. Jadi baru punya idenya, atau mungkin tadi contohnya Kak Fadilah ya, masih dalam tahap MVP. Jadi bisa banget untuk coba daftar ke seed replicator gitu. Nah, terus kalau biasanya ada fasilitas yang apa yang disediakan gitu. Karena ini contohnya mungkin sesuai juga ya sama program MIHIS gitu. Jadi karena bergerak di bidang energi terbarukan juga, di program MIHIS itu fasilitas atau support yang diberikan biasanya pertama ada kelas-kelas. Jadi kita ada kelas pembelajaran gitu, baik untuk mengembangkan bisnisnya gitu, ataupun belajar lebih banyak lagi gimana sih bisnis bisa berjalan secara berkelanjutan kayak gitu. Dan selain itu kita juga biasanya tadi disebutin juga ada mentoring dengan expert, dan juga individual consulting dengan impact advisory dari Instellar gitu. Jadi bentuk supportnya itu nggak hanya dana hibah biasanya, tapi ada juga support untuk pengembangan capacity building untuk startup tersebut kayak gitu. Oke Kak, berarti baik dari ISR sendiri dan Instellar sendiri menyediakan ya Kak untuk pengembangan dari startupnya Kak Fadila ini ya Kak? Ya betul. Oke, nah selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Randy. Wah, Kak Randy ini mahasiswa nih Kak. Ini Kak Randy mau bertanya, tadi Kak Randy sempat dengar dari Kak Nadia
kalau green jobs itu adalah bagaimana kita menciptakan produk-produk baru yang mendukung lingkungan berkelanjutan. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah komunitas atau volunteer online yang berfokus pada lingkungan berkelanjutan bisa dikatakan green jobs, karena kalau kita lihat dari tujuannya memiliki kesamaan dalam mendukung lingkungan berkelanjutan. Oke, ini berarti tadi komunitas atau volunteer online ya yang berfokus pada lingkungan berkelanjutan. Bisa, karena itu bisa jadi tahap awal sebetulnya gitu. Jadi tahap awal untuk membangun bisnis ataupun movement yang lebih berkelanjutan lagi gitu. Jadi jawabannya bisa masuk ke dalam green jobs karena memang tujuannya untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Namun memang mungkin agar usaha yang dilakukan bisa sustainable atau bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang, perlu nih kayak tahap selanjutnya itu apa gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa aja nggak berhenti di lingkup komunitas atau volunteer online aja gitu. Jadi mungkin ke depannya bisa nih bikin kayak bisnis yang nantinya punya dampak terhadap lingkungan gitu. Karena memang sejatinya suatu hal yang baik gitu ya akan lebih baik kalau misalnya mereka bisa berkelanjutan gitu. Jadi mungkin apakah bisa masuk ke dalam green job? Bisa, karena itu bisa jadi bagian awalnya, tapi memang nggak bisa berhenti di situ aja gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa bikin plan lagi untuk ke depannya gimana sih kegiatan komunitas ataupun volunteer online ini ke depannya bisa berjalan dalam waktu yang panjang, dan tentunya nanti ada hal yang perlu dilakukan juga gitu untuk membuat kegiatan ini tetap berjalan. Karena mungkin kalau misalnya aku bisa share, sebelumnya aku juga berasal dari kegiatan sosial yang lebih ke arah volunteer gitu ya. Jadi sukarela, tidak ada dana yang diperlukan dan sebagainya. Nah, tapi setelah aku bekerja di Instellar ini, aku mengenal apa istilah dari social enterprise nih teman-teman gitu. Jadi aku juga belajar, oh ternyata ada ya gitu kalau untuk membuat gerakan ataupun movement yang memiliki dampak sosial, tapi ternyata bisa jalan dalam waktu yang panjang gitu atau sustainable gitu, karena di sini ada aspek bisnisnya gitu. Jadi ada aspek bisnis yang bisa nantinya membiayai kegiatan teman-teman gitu, kegiatan baik itu kegiatan volunteer ataupun kegiatan yang nantinya bisa berdampak secara sosial atau lingkungan. Nah, jadi mungkin dari Kak Randy juga bisa baca-baca nih soal social enterprise gitu, karena menurut aku ini teori yang cukup menarik juga gitu. Jadi selain kita bisa memberikan dampak sosial ataupun lingkungan, dampak yang kita hasilkan pun bisa sustainable gitu, dan tentunya dampaknya pun nanti akan semakin besar kayak gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Randy ya. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Fikri. Wah, ini menarik nih Kak, termasuknya untuk jenjang karir juga nih. Izin bertanya, apakah perusahaan, organisasi maupun LSM kakak-kakak di sini membuka magang untuk mahasiswa secara mandiri? Nah, mungkin bisa dijawab sama Kak Nike dulu nih Kak. Kira-kira dari ISR apakah membuka internship untuk mahasiswa Kak? Iya, terima kasih Kak Safira. Terima kasih juga untuk Fikri Arkan ya untuk pertanyaannya. Oh, di organisasi kami ada kalau kamu mau join atau mau daftar sebagai intern atau part time atau full time juga apa namanya ada. Nih saya coba kasih linknya ya. Di sini nanti untuk kalau ingin internship ada formnya kali kamu bisa apply ke email kami. Nanti kalau mau menghubungi aku juga bisa. Nah, cuman kalau saya kan di program CASE ya. Kebetulan untuk CASE sendiri kami tidak menerima intern. Jadi mungkin Kak
siapa tadi, Kak Fikri ya. Kak Fikri bisa memilih di program-program yang ada di IESR, lebih tertarik di mana. Tuh. Nanti saya coba bisa bantu ke rekan saya untuk menginfokan jika Kak Fikri berminat untuk apply sebagai intern. Saat ini yang saya tahu itu ada beberapa mahasiswa yang intern dari Universitas Jenderal Sudirman, dari UI ada UI HI, kemudian UI Geologi dari Universitas Jenderal Sudirman itu kalau tidak salah, aku lupa jurusannya, kemudian dari Lampung, Unila, begitu Kak Fikri. Jadi silahkan jika berminat untuk apply sebagai intern di IESR. Oke, Kak Fikri. Bisa banget ya berarti Kak ngepoin di link yang udah di-share sama Kak Nike tadi. Oke, sekarang kalau dari Instellar sendiri Kak, ada nggak sih magang buat mahasiswa? Ada. Jadi di kita itu ada, karena sebetulnya sistem kerjanya cukup fleksibel gitu. Jadi kita masih WFH, work from anywhere gitu. Jadi teman-teman bisa kerja dari mana aja, dan kalau memang ada butuh kegiatan offline juga, itu baru kita ketemu gitu secara offline. Nah, untuk magangnya itu ada bisa di beberapa divisi, misalnya kalau di divisi saya di divisi Enterprise Development, atau bisa juga ada di divisi Business Development and Partnership, dan juga ada divisi Instellar Impact Advisory. Nah, di sini kita biasanya ada, kalau buka magang atau internship, biasanya kita ada posternya di Instagram atau di LinkedIn, nanti bisa terus dicek aja gitu untuk bisa daftar program internship. Mungkin aku share juga ya untuk LinkedIn dari Instellar. Nah, bisa banget langsung cek di LinkedIn. Biasanya kita kalau misalnya buka kesempatan internship, kita langsung posting itu di LinkedIn ataupun di Instagram gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman buat peluang jenjang karir atau peluang internship yang bisa banget disediain sama Instellar atau dari IESR itu sendiri. Jadi teman-teman kalau yang mau magang atau mau mengembangkan karir di bidang green jobs, bisa banget kepoin link-link yang udah di-share sama Kak Nadia sama Kak Nike. Oke, nah karena waktunya udah jam-jam segini juga nih Kak, sepertinya sesi Q&A kita sudahi dulu ya Kak. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan yang belum terjawab atau yang masih pengen ngepoin hal-hal tentang green jobs atau peluang internship, bisa banget hubungi Kak Nike atau Kak Nadia atau melalui link-link yang udah mereka share tadi. Terima kasih ya Kak Nike dan Kak Nadia untuk sesi sharing yang sangat insightful, juga sesi tanya jawab yang bisa memenuhi curiosity-nya kita semua. Nah, karena kita sudah memasuki babak terakhir dari ZE Talk di hari ini, kita mau sesi foto dulu nih Kak sebelum mengakhiri ZE Talk di hari ini. Jadi buat teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, bisa banget buat ngaktifin kameranya terlebih dahulu ya Kak. Biar kita bisa ada kenangannya nih, bisa ada in frame di sesi foto bersama Kak Nadia dan Kak Nike di malam hari ini. Yuk teman-teman yang belum on cam, kita on cam dulu. Oke, kelihatannya sudah mulai on cam ya ini. Jadi di sini ada 2 slide, nanti saya akan bantu hitung dari slide pertama dulu ya Kak. Oke, untuk slide pertama terlebih dahulu, saya hitung ya Kak. Oke, Kak Wisnu nggak apa-apa Kak.
Oke, saya hitung dulu ya, Kak. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, saya hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk yang sudah on cam, teman-teman IBT Heroes. Nah, kita sudah berada di penghujung acara nih, teman-teman. Untuk Kak Nadia dan Kak Nika, terima kasih sekali sudah mau menghadiri dan berpartisipasi di acara ZE Talk di malam hari ini. Kalau Kak Nadia dan Kak Nika ada acara di luar selain di acara ZE Talk di hari ini, kami perkenankan untuk live terlebih dahulu. Terima kasih sudah meluangkan malam minggunya untuk para IBT Heroes. Terima kasih ya, Kak. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya izin live duluan ya. Oke, Kak. Aku Selamat juga malam, izin Kak live Nadia. ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Selamat juga. malam. Oke, kita sudah foto bersama nih untuk mengakhiri acara ZE Talk di malam hari ini. Saya selanjutnya akan mengumumkan tentang link presensi dan juga sertifikat untuk ZE Talk di malam hari ini. Kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk melakukan presensi juga mengisi kritik dan saran di link yang sudah kami bagikan. Sembari mengisi presensi, kami juga mau memberikan informasi tambahan nih terkait dengan platform Zona EBT. Kalau teman-teman mau mencari tempat pelatihan, bisa banget mengunjungi website kami di zonaebt.com/ZE-learning. Di situ kami menghadirkan berbagai pelatihan, mulai dari mini kelas tentang panel surya, biogas, energi bayu, energi hidropower, panas bumi, kendaraan listrik, dan juga carbon trading. Selain itu, website kami zonaebt.com/zonaev. Di situ para EBT Heroes bisa membeli kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung gabung pelatihan di Zona EBT atau membeli kendaraan listrik kesayangan kalian dengan harga yang lebih terjangkau di Zona EBT. Oke, nah informasi tambahan juga nih tentang sertifikat dari ZE Talk di malam hari ini. Untuk sertifikatnya itu sendiri akan diberikan bagi peserta atau IBT Heroes yang melakukan donasi. Jadi kalau teman-teman mau berdonasi, sekalian mendapatkan sertifikat, bisa banget untuk melakukan donasi. Oh iya, supaya IBT Heroes tidak ketinggalan tentang informasi-informasi zona EBT, bisa juga follow akun sosial media yang ada di Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, juga YouTube seputar energi terbarukan supaya nggak ketinggalan info. Juga kalau misalnya mau nyari sumber bacaan nih, bisa banget kunjungi www.zonaebt.com. Di situ kami juga menyediakan topik-topik artikel di bidang energi terbarukan yang tentunya keren. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan nih terkait presensinya, atau juga terkait donasinya, atau terkait sertifikatnya, bisa juga menghubungi salah satu akun sosial media kami, atau untuk fast responnya, bisa banget chat di official WhatsApp kami. Untuk akun sosial media dan official WhatsApp-nya bisa dilihat di kolom chat ya teman-teman IBT Heroes. Nah, buat teman-teman yang sudah menyelesaikan presensi, juga memberikan kritik dan saran untuk acara ZE Talk dari Zona EBT di malam hari ini, bisa untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting di malam hari ini. Terima kasih ya IBT Heroes yang sudah join. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua.
Saya selaku fasilitator di ZE Talk malam hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan saya di ZE Talk malam hari ini. Saya akhiri untuk sesi ZE Talk di malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam semuanya dan selamat berakhir pekan.